Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ntar lagi bikin video ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Ibrahim Muhammad Syafa, kelas 9C. Saya akan menjelaskan tentang autentikasi web. Apa itu autentikasi web? Autentikasi web adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mereka mendapatkan akses ke sumber daya atau layanan di sebuah situs web. Autentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat masuk dan mengakses info tertentu. Autentikasi web tidak hanya tentang verifikasi identitas pengguna, tetapi juga bagaimana cara informasi tersebut disimpan, dikirim, dan diamankan agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Jenis-jenisnya yaitu 1. Autentikasi berbasis kata sandi. Pengguna memasukkan username dan password untuk masuk. Contoh, login ke akun email atau media sosial. 2. Autentikasi 2 faktor atau 2FA. Setelah memasukkan kata sandi, pengguna harus memasukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Google Authenticator Auth meningkatkan keamanan dengan menambahkan lapisan perlindungan ekstra. 3. Autentikasi berbasis OAuth. Pengguna layanan pihak ketiga seperti Google, Facebook, atau Twitter untuk masuk ke situs web lainnya. Proses autentikasi web. 1. Pengguna mengirimkan kredensial atau username dan password atau metode lain. 2. Server memverifikasi kredensial yang dikirimkan. 3. Jika valid, server memberikan akses atau token sesi. 4. Pengguna dapat mengakses halaman atau API yang memerlukan autentikasi. Jenis-jenis mekanisme autentikasi web. A. Autentikasi dasar atau basic authentication. B. Autentikasi decades. C. From based authentication. D. Token based authentication. E. Autentikasi multifaktor atau MFA. F. Autentikasi single sign-on atau SSO. Fungsi autentikasi web. Autentikasi web berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses suatu sistem atau layanan online adalah pihak yang berwenang. Berikut adalah beberapa fungsi utama. 1. Verifikasi identitas. 2. Keamanan data dan akses. 3. Pengolahan hak akses. 4. Pencegah penyalahgunaan dan serangan siber. 5. Pelacakan aktivitas dan audit keamanan. Dampak positif. 1. Meningkatkan keamanan data. 2. Melindungi akun pengguna dari peretasan. 3. Mempermudah pengolahan hak akses yang meningkatkan kepercayaan pengguna. 5. Memungkinkan integrasi dengan sistem lain. Dampak negatifnya. 1. Potensi kebocoran data jika sistem tidak aman. 2. Ketergantungan pada password dan faktor keamanan lainnya. 3. Kendala dalam pengalaman pengguna atau user experience. 4. Serangan siber yang lebih canggih. 5. Biaya implementasi yang tinggi. Sejarah. Autentikasi web adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses sumber daya atau layanan online.
Sejarahnya berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, internet, dan keamanan siber. Berikut adalah garis perkembangan autentikasi web. 1. Era awal internet pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada awal perkembangan internet, keamanan Android tidak menjadi fokus utama. Pengguna hanya menggunakan password dasar untuk masuk ke sistem. HTTP Basic Authentication diperkenalkan, di mana kredensial dikirim dalam teks biasa atau tidak terenkripsi. Yang kedua, munculnya HTTPS dan enkripsi pada 1990-an sampai 2000. Dengan meningkatnya kebutuhan keamanan, HTTPS atau HTTP Secure mulai digunakan untuk mengekskripsi data yang dikirim antara pengguna dan server. Cookie dan sesi mulai digunakan untuk menyimpan status login. Dua, munculnya HTTPS dan enkripsi pada tahun 1990-an sampai 2000. Dengan meningkatkan kebutuhan keamanan, HTTPS atau HTTP Secure mulai digunakan untuk mengekskripsi data yang dikirim antara pengguna dan server. Cookie dan sesi mulai digunakan untuk menyimpan status login pengguna. Form-based authentication menjadi populer, di mana pengguna memasukkan username dan password dalam formulir HTML. Ketiga, era single sign-on atau SSO dan token pada tahun 2000-an sampai 2010-an. SSO atau single sign-on mulai berkembang untuk mengurangi keharusan pengguna mengingat banyak password, misalnya dengan OAuth SAML dan Kerberos. JSON Web Token atau JWT diperkenalkan untuk memungkinkan autentikasi berbasis token tanpa menyimpan sesi di server. OAuth 2 2012 menjadi standar utama untuk otorisasi di aplikasi pihak ketiga, misalnya login dengan Google atau Facebook. Yang keempat, era autentikasi multifaktor dan biometrik pada tahun 2010 sampai sekarang. Two Factor Authentication atau 2FA dan Multi-Factor Authentication MFA menjadi standar keamanan yang lebih kuat. Biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah mulai digunakan dalam autentikasi web. Passkey dan WebAuthn pada tahun 2019 diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan password tradisional. Seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan siber, metode autentikasi web terus berkembang untuk menjaga keamanan pengguna dan data mereka. Kesimpulannya, autentikasi web sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan pengguna dalam berinternet, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan agar autentikasi tidak hanya aman, tetapi juga efisien dan nyaman bagi pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.